بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, hari Ahad yang lalu kita sudah membahas bab at-tafkiru fi azim makhluqatillah ta'ala, yaitu berpikir tentang keagungan makhluk ciptaan Allah. Kini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab al-mubadaratu ilal khairat wa hathu man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Al-mubadarah itu artinya al-musara'ah. Al-musara'ah itu artinya bersegera. Bersegera kepada kebaikan dan mendorong orang yang sudah mengarah kepada kebaikan untuk melakukan kebaikan itu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Ketika membahas poin ini, Syekh Salim Al-Hilali berkata, qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 148 yang artinya berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Kata beliau, ya'murullahu ibadahu bil mubadarati ilal khairat wa tanaffusi fi amali salihah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersegera kepada kebaikan dan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Ayat kedua terdapat dalam Ali Imran 133. Dalam ayat ini Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah dan kepada surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini kata Syekh Salim Al-Hilali, naddaballahu ibadahu ilal mubadarati ila fi'lil khairati wal musara'ah ila nailil qurabat wa sa'yan lidukhuli jannati ardiha lidukhuli jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard fa kaifa tuluha. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersegera melakukan kebaikan dan bersegera untuk meraih kedekatan hubungan kepada Allah dan berusaha sebagai usaha untuk memasuki surganya yang luasnya arduha itu lebarnya surga itu selebar langit dan bumi. Ini lebarnya. Fa kaifa tuluha, bagaimana kalau panjang? Lebarnya aja sudah segitu, bagaimana panjangnya? Dan panjang sesuatu
itu biasanya lebih panjang daripada lebarnya. Fa'in qila idza kanatil jannatu ardaha ka ardi samawati wal ard fa aina an-nar. Kalau ada orang yang bertanya, bila surga lebarnya selebar langit dan bumi, maka di manakah neraka? Maka jawaban dari pertanyaan ini sudah ada dari kalangan generasi salaf, bahwa jawaban mereka terhadap pertanyaan itu adalah idza ja'al lailu fa aina an-nahar. Kalau malam tiba, di manakah siang? Jadi di dunia ini terjadi siang dan malam. Kalau malam tiba, di mana siang? Dan sebaliknya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza yahtamilu ma'nayain. Jawaban tersebut mengandung dua makna. Pertama, ayyakuna al-ma'na fi dzalik annahu la yalzamu min adami musyahadatina al-laila idza ja'a an-nahar alla yakuna fi makanin wa in kunna la na'lamuhu wa kadzalika an-nar takunu haitsu syaa Allah azza wa jalla wa hadza adhar. Pertama, jawaban tadi bila malam tiba di manakah siang, ini maknanya adalah ketidakmampuan kita menyaksikan malam bila siang tiba, tidak menyaksikannya kita terhadap malam apabila siang tiba, tidaklah berarti bahwa siang itu tidak ada di tempat kita berada. Seperti sekarang siang yang kita alami, tidak ada malam. Kita tidak melihat malam pada saat sekarang. Tidak adanya malam itu tidak menunjukkan bahwa malam tidak ada di tempat kita, sekalipun kita tidak mengetahuinya. Demikian pula neraka, maka pasti neraka itu ada dalam bentuk dan tempat dan segala-galanya seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas. Ini jawaban yang pertama. Asani, jawaban yang kedua, ayyakuna al-ma'na anna an-nahara idza taghsha wajha al-'alam min hadha janib fa inna al-laila yakunu fil janib al-akhar. Fakadzalika al-jannah fi a'la indiyin fawqa as-samawati tahta al-'arsy wa arduha kama qala Allah ka'ardi as-samawati wal ardh wan naru fi asfali safilin fala tunafi kaunuha ka'ardi as-samawati wal ardh wa baina wujudin nar wa bayyana wujudan nar. Wallahu a'lam. Mana kedua, sesungguhnya sesungguhnya siang, bila siang ini menutup permukaan dunia ini dari satu sisi, maka malam ada pada sisi yang lain. Seperti sekarang kita siang di daerah kita, Indonesia dan Asia, maka malam ada di sisi dunia sebelah lain. Mungkin di Amerika sana, Eropa, Amerika sana mungkin malam. Demikian pula surga. Surga berada di iliyin yang paling tinggi di atas langit, di bawah arsy, yang lebarnya sebagaimana kata Allah selebar langit dan bumi. Sedangkan neraka berada di tempat yang terendah. Kalau surga di yang tertinggi, kalau neraka di yang terendah. Kita pernah membahas tentang surga dan neraka.
Kalau surga kan tingkatannya itu disebut darajat. Darajat itu tingkatan dari mulai yang terendah terus ke yang tertinggi. Darajat. Yang paling tinggi derajatnya berarti surganya juga kan tinggi. Dan ada ribuan tingkatan surga. Untuk para mujahidin aja disediakan 1000 tingkatan surga. Itu khusus para mujahidin. Sedangkan sedangkan neraka tidak disebut darajat tapi disebut darokat. Darokat itu urutannya dari atas ke bawah. Semakin bawah semakin dahsyat siksanya. Makanya yang paling dahsyat siksanya adalah orang-orang munafik. Munafik akbar maksudnya. Munafik akbar itu munafik besar, artinya orang yang pura-pura masuk Islam. Hatinya kafir ya, betul-betul ingkar kepada ajaran Allah. Tapi lahiriahnya menampakkan keislaman, sekedar mencari kesempatan dalam kesempitan. Hakikatnya orang munafik seperti ini adalah kafir. Nah, munafik seperti ini kata Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sehingga orang-orang munafik seperti ini berada pada dark. Dark itu tingkatan asfali minan nar, yang terendah di neraka, bukan darajat. Bukan fi darajati asfali minan nar, tapi fi darkil asfali minan nar. Di tingkatan neraka yang paling rendah. Semakin rendah, semakin dahsyat siksanya. Itu munafik akbar. Dan tingkatan neraka yang paling rendah ini tidak boleh kita tujukan kepada munafik asghar. Sebab ada hadis lain, ayatul munafik salah. Bahwa tanda munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda munafik 3. Kalau bicara dusta, kalau berjanji suka ingkar, dan kalau diamanati suka khianat. Ini munafik asghar, munafik kecil. Artinya orang yang memiliki ketiga-tiganya, dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa. Dia tidak di kerak neraka, tidak di neraka yang paling rendah, tidak. Yang paling rendah itu munafik besar. Hakikatnya dia kafir, tapi menampakkan keislaman secara lahiriah. Nah, jadi neraka itu berada di asfalis safilin, wan naru fi asfalis safilin. Jadi keberadaan surga yang luasnya seluas langit dan bumi tidaklah menafikan keberadaan neraka. Tidaklah menafikan itu tidaklah menolak, meniadakan keberadaan neraka. Jadi kalau surga seluas langit dan bumi, habis dong tempatnya, nggak ada tempat untuk neraka. Nggak begitu. Jadi seluas langit dan buminya surga itu tidak meniadakan eksistensi neraka. Neraka ada. Sekarang kita masuki hadis yang berkaitan dengan al-mubadarah ilal khairat. Anjuran atau perintah untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan. Tadi ayat 2 kita bahas, pertama Al-Baqarah 148, kedua Ali Imran 133. Hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis ke-87 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qata'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah."
Yang fitnah ini kaqata'il lailil mudlim, seperti malam yang sangat gelap gulita. Seperti potongan malam, sepenggalan malam yang gelap gulita. Pada zaman tersebut, pada pagi hari seseorang menjadi mukmin, tapi sore harinya dia kafir. Atau sebaliknya, sore harinya seseorang itu mukmin, pada pagi harinya dia kafir. Karena dia menjual dinnya, menjual akidahnya dengan harta dunia. Nah, di sini riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 118. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa lafaz hadis ini bukan lafaz Muslim, tapi lafaz Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Fitan, dan At-Tirmidzi mensahihkannya, sedangkan dia Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Iman, dalam kitab sahihnya, tapi lafaznya berbeda sedikit, tapi maknanya sama. Tapi lafaz yang persis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada beberapa mufradat, beberapa kosakata yang perlu dijelaskan. Pertama, di sini disebut badiru. Apa makna badiru? Maknanya sari'u ilaiha qabla zuhuril mu'awwiqat. Badiru itu bersegeralah terhadap amalan, bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya mu'awwiqat. Mu'awwiqat itu awaiq, kendala. Mu'awwiqat itu hal-hal yang bisa memalingkan atau menghalangi kita dari amal tersebut. Itu makna badir. Adapun qata'ul lailil mudlim, maksudnya ta'ifatun minal lailil bahim, fa kullama dhahaba sa'atun minhu mudlimatun aqabatha ukhtuha. Qata'ul laili minal al-mudlim itu artinya sepenggal malam yang kelam. Malam itu ada beberapa penggal, itu saja anggap. Setiap kali berlalu 1 jam atau 1 waktu, maka kepekatan malamnya atau kegelapannya itu semakin gelap. Kemudian aradun minad dunya, arad khutamun zailun minad dunya. Arad itu khutam, kekayaan yang zail, yang pasti akan rusak, pasti akan hilang, akan musnah dari kekayaan dunia. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, wujubut tamassuki bid-din wal mubadarati ilal amali salih qabla an tahula al mawani' wal awaiq dunahu. Pertama, hadis ini menerangkan wajibnya bertamassuk kepada ad-din, berpegang teguh kepada ajaran Islam ini, serta wajibnya bersegera untuk mengamalkan amal soleh sebelum dipisahkan oleh mawani dan awaiq. Mawani itu penghalang, awaiq itu kendala. Jadi sebelum antara kita dengan amal soleh ini dipisahkan oleh berbagai macam penghalang dan kendala, maka kita harus bersegera untuk melakukan amal soleh tersebut. Ini kandungan yang pertama dari hadis tadi. Kedua, al-fitanul mudillah satutabi'u akhiral zaman. Wa kullama qaddat fitnatun aqabatha fitnatun ukhra wa qala Allah Ta'ala min syururiha. Kedua, fitnah menyesatkan akan terjadi di akhir zaman ini. Tidak akhir-akhir amat ya.
Sekarang zaman kita belum akhir zaman, masih jauh ke akhir zaman. Jauh menurut pandangan kita. Tapi menurut pandangan Allah mah dekat. Sebab dalam salah satu ayat pun dikatakan wa yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Mereka memandang bahwa kiamat itu masih jauh, padahal kami memandang sudah dekat. Jadi fitnah yang menyesatkan ini akan terjadi di akhir zaman nanti. Setiap kali berlalu satu fitnah akan diikuti oleh fitnah yang lainnya. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari kejelekan fitnah tadi. Ini kandungan hadis yang kedua. Sebab Rasulullah SAW menyatakan badir bil a'mal fitanan kaqata'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti penggalan malam yang kelam. Ya, kita pernah bahas penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ketika mensyarah hadis ini bahwa ada dua macam fitnah. Ini dijelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin. Pertama berupa syubhat, kedua berupa syahwat. Syubhat itu secara harfiah keraguan, ragu. Maksudnya kata beliau segala sesuatu penyimpangan. Kulul inhirafat bunya alal jahli. Segala penyimpangan, kesesatan, kesalahan yang didasarkan kepada kebodohan. Karena bodoh ini tidak tahu ini halal haram, halal haram. Gitu. Akhirnya karena kebodohan yang halal diharamkan, yang haram dihalal. Ini syubhat. Jadi setiap penyimpangan yang terjadi karena kebodohan orang tersebut itu syubhat. Umpamanya tentang hukum sesuatu menurut syariat yang sebenarnya ini halal, lalu diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena bodoh. Nah itu syubhat. Bagi orang itu syubhat. Jadi kalau syubhat hanya menimpa orang bodoh. Itu fitnah yang pertama. Fitnah kedua adalah syahwat. Kalau syahwat, setiap penyimpangan, perbuatan yang salah yang disebabkan karena ilmu. Yang dibangun, yang didasarkan kepada ilmu. Umpamanya seseorang tahu ini haram. Tahu yakin, dia mengetahui, punya ilmu bahwa itu haram. Tapi karena hawa nafsu, dia lakukan. Dia halalkan yang haram. Ini syahwat namanya. Ini juga fitnah yang kelak akan muncul kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedanya syahwat dengan subhat. Kalau subhat adalah penyimpangan yang didasarkan karena kebodohan, kalau syahwat adalah penyimpangan yang didasarkan kepada ilmu. Tapi karena terdorong hawa nafsu, maka dia menyimpang. Itulah dua macam fitnah yang selalu akan menimpa umat ini. Kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi kata Syekh Salim Al-Hilali di sini, fitnah yang menyesatkan akan terjadi di akhir zaman. Setiap kali berlalu satu fitnah, maka akan diikuti oleh fitnah lainnya yang semoga Allah memelihara kita dari kejelekan fitnah tadi. Ketiga, idza lahat lil 'abdi fursatu khairin falhazmu kullal hazm ayyabtadiruha lianna afatal hazmi at-taswiful ladhi yuthmirul fawt. Apabila nampak bagi seorang hamba kesempatan untuk berbuat baik. Ini faedah ketiga dari hadis tadi ya. Hadis tadi pun menjelaskan apabila muncul kesempatan untuk berbuat baik bagi seseorang, fal jazmu kullal jazm ayyabtadirah hazm, maka dia harus berpegang teguh, harus mempunyai tekad yang kuat untuk yabtadiroha, untuk bersegera mungkin memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik itu. Karena apa?
Karena li'anna afatal hazm, karena tidak adanya tekad yang kuat untuk memanfaatkan kesempatan itu, berarti at-taswir. Taswir itu artinya talangke, menunda-nunda kesempatan, alladzi yusmirul faut, yang akan membuahkan faut. Faut itu haluslah kalau bahasa kitanya. Faut itu luput, lapur bahasa Sundana. Aduh, lapur. Gitu ya, lapur itu apa ya? Luput, faut. Nah, itu. Sudah hangus, tidak bisa lagi dimanfaatkan, diambil kembali kesempatan yang sudah berlalu itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan ini merupakan faedah terakhir dari hadis ini, idza tabal 'abdu bi ayatillahi samanan qalila raqa dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu fa'aksarat tanakul wattaqallub na'udzubillahi min khatimatis su'. Hadis tadi pun menjelaskan bahwa apabila seorang hamba menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, maka akan tipislah akidahnya, dinnya, akan lemahlah keyakinannya. Maka dia pun akan banyak berpindah-pindah dan berbolak-balik, bergoncang. Akan banyak goncang, berpindah-pindah pendirian, keyakinan, akidah dan seterusnya. Dan kita berlindung kepada Allah dari akhir yang jelek, dari su'ul khatimah. Inilah hadis yang pertama dalam bab Al-Mubadarah ini, atau hadis ke-87 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadis kedua atau hadis ke-88 dari kitab Bulughul Maram ini, Riyadhus Shalihin ini diterima dari Abu Sirwah, boleh juga dibaca Abu Sarwah. Abu Sarwa'ah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Kata Uqbah, "Shalaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra. Fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ihi. Fafaza'a an-nasu min sur'atihi. فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر qat'u dhahabin aw fiddah. Kata Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, salat asar. Kemudian beliau bersalam. Maksudnya setelah selesai ya salat asar. Kemudian setelah beres salam, beliau berdiri secara tergesa-gesa. Fatakhatta riqaban nas, disebutkan takhatta ini di sini qata'a sufuf, melintas saf ya, melangkahi riqab manusia, melangkahi apa ini? Pundak, bahu manusia. Gitu. Menuju kepada salah satu kamar istrinya. Maka manusia pun takut dengan ketergesa-gesaan. Mungkin takut kabadung. Kabadung itu takut terbadung. Terapa? Tersinggung, tersenggol. Setelah itu, setelah beres, keluar dari kamarnya menuju kepada para sahabat yang masih di masjidnya. Karena kamar istri yang ditujunya itu kan di samping masjid ya, jadi tidak begitu lama.
Maka Nabi SAW melihat mereka, para sahabat itu merasa kaget, merasa aneh dengan ketergesa-gesaan beliau. Lalu beliau tanpa ditanya menjelaskan. Kata beliau, aku ingat sesuatu tibr. Tibr itu disebutkan di sini sepotong emas atau perak, perhiasan. Aku ingat perhiasan yang ada yang kami miliki. Aku khawatir, aku karihtu, aku benci, aku tidak suka si potongan emas itu menahanku. Maka aku perintahkan untuk dibagikan, untuk disedekahkan. Nah, di sini riwayat Bukhari. Masih dalam riwayat Bukhari dengan lafaz lain Rasulullah SAW menyatakan, kuntu khalaftu fil bait. Aku meninggalkan di rumah sepotong emas untuk sedekah, maka aku benci an ubayyitahu. Aku benci aku bermalam, walaupun hanya satu malam saja dengan emas ini. Jadi sebelum malam tiba keburu disedekahkan karena saat itu asar kan, salat asar. Jadi Rasulullah SAW merasa resah, gelisah atau tidak tentram hanya karena di rumahnya itu ada harta yang belum disedekahkan. Kalau orang-orang sekarang terbalik, kalau nggak punya apa-apa di rumah gelisah, makan apa besok gitu. Kalau Rasulullah SAW itu justru gelisahnya itu karena mempunyai harta yang belum disedekahkan. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Hadis ini ada dalam juz yang kedua halaman 337. Riwayat kedua juga di dalam Fathul Bari juz ketiga halaman 299. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, jawazu qiyamil imam ba'dal firagh minas shalah duna ayyusabbiha idza atahu ma yusghiluhu. Dari hadis ini kita tahu, pertama, bolehnya si imam berdiri setelah selesai dari salat tanpa zikir, tanpa bertasbih-tasbih acan gitu. Langsung berdiri bila memang ada urusan yang menyibukkan, urusan yang sangat penting seperti yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, insyighalul fikri fi shalah la yubtiluha walakin yukhsha ay yadhhabal khusyu'. Hadis tadi pun menjelaskan bahwa sibuknya pikiran ketika sholat, ingat kepada urusan di luar sholat, itu tidak membatalkan sholat. Pikiran kita jalan-jalan sampai kita sendiri tidak tahu surat apa yang kita baca di rakaat pertama tadi, lupa karena khusyuknya ngelamun, bukan khusyuk salat, karena khusyuknya ngelamun. Atau walaupun berjamaah sama imam salat maghrib atau isya atau subuh, karena ngelamun tadi surat apa yang dibaca oleh imam, ditanya surat apa imam yang baca tadi, lupa. Bukan lupa, memang tidak memperhatikan gitu, karena insyighalul fikr. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Tapi bukan berarti boleh ya, nggak batal ini, sudah ngelamun aja. Itu tidak membatalkan sah sholatnya, hanya kualitasnya tentu saja pasti kurang. Walakin yukhsha ayyadhabal khusyu', tapi dikhawatirkan dengan sibuknya pikiran itu akan hilang kekhusyuan. Hilang kekhusyuan. Yang kedua, makanya kita pernah membahas dimakruhkan kita sholat di tempat yang ada gambar-gambar atau yang ada hal-hal yang bisa menarik perhatian kita ketika sholat. Termasuk sajadah yang ada gambar masjid. Dimakruhkan karena apa? Ketika sholat yang dipandang apa sih? Sajadah kan? Di sajadah ada gambar masjid, mikir. Kira-kira masjid ini berapa biayanya ya? Nah gitu. Kemudian kira-kira berapa orang masuknya? Ini kayaknya cocok dinamai Masjid Al-Furqan. Terus manjang akhirnya. Itu menyibukkan hati. Bagusnya polos. Saya sulit mencari sajadah yang polos. Kalau mencari sajadah yang polos sulit, karpet saja sudah. Yang seperti itu.
Ini kan mahal, digimanain itu sekarang ini? Wallahu a'lam. Ketiga, sahibul hajah yajuzu lahu takhatta riqabin nas. Orang yang punya keperluan, boleh bagi dia itu untuk melangkahi pundak-pundak manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh adalah ketika Jumatan, ya, melangkahi pundak-pundak manusia untuk mencari tempat yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di depan. Kecuali kalau ada yang depan, boleh menuju tempat kosong tersebut. Nah, itu tidak ada keperluan apapun kalau itu kecuali untuk melangkahi pundak manusia. Tapi kalau yang dilakukan Rasulullah SAW itu ada keperluan. Ini menunjukkan bolehnya hal itu. Keempat ya. Faedah keempat, jawazu ta'ajjubi mimman fa'ala fi'lan laisa min 'adatihi. Hadis tadi pun menjelaskan bolehnya merasa takjub, merasa heran terhadap orang yang melakukan satu pekerjaan yang di luar kebiasaan. Rasulullah nggak pernah begitu, nggak pernah gerges-gedebu, tidak pernah tergesa-gesa, tidak biasa. Tiba-tiba melakukan itu. Maka para sahabat tentu saja heran, dan heran dalam masalah ini sesuatu yang wajar. Boleh. Sesuatu yang sangat wajar adalah merasa heran kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan yang di luar kebiasaannya. Kelima, man ra'a nakaratan fi wujuhi ashabi yanbaghi alaihi tawdihu dzalika wa daf'u syubhat. Hadis tadi pun menjelaskan bahwa barang siapa orang yang melihat keanehan, melihat keheranan dalam wajah sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, maka dia harus menjelaskan hal tersebut dan menolak syubhat. Seperti Rasulullah SAW begitu keluar lagi ke masjid lagi, melihat para sahabat heran, tanpa ditanya, tanpa langsung menjelaskan ketergesa-gesaannya tadi. Jadi kalau orang lihat terheran-heran kepada kita, nah pasti ada sesuatu yang di luar kebiasaan kita nih. Jelaskan, oh kenapa saya begini, sebab begini-begini gitu. Karena al-isra'u fil masyi la yunafil waqar, bahwa tergesa-gesa dalam berjalan itu tidak menafikan sikap tenang. Tidak berarti dia langsung disifati dengan sifat ajalah, karena hanya sekali-kalinya begitu. Orang yang terbiasa tenang dalam setiap penampilan, suatu waktu karena ada kasus tertentu yang mendesak, dia kelihatan tergesa-gesa. Ketergesa-gesaannya ini tidak menafikan, tidak menghilangkan sikap tenang pada dirinya. Ketujuh, istihbabu takhallusi mimma yusghilul qalba 'anillahi ta'ala wa istihbabul mubadarati ila amalil khair. Hadis tadi pun menjelaskan disunnahkannya menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menyibukkan hati dari Allah Subhanahu wa taala, dan disunnahkan pula bersegera untuk melakukan amal kebaikan. Itu tercermin dalam ketergesa-gesaan Rasulullah SAW mensedekahkan hal yang menyibukkan hati dia dari Allah, sehingga itu yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hadis tadi. Terakhir, ke-8 dari hadis ini adalah jawazul istinabah wa tawqili fi sarfis sadaqat ma'al qudrati 'alal mubasyarah. Bolehnya kita mewakilkan, bolehnya kita mendelegasikan di dalam membagikan sedekah, sekalipun kita sendiri mampu untuk melakukannya secara langsung. Jadi Rasulullah SAW tadi menyuruh istrinya untuk mensedekahkan itu. Mensedekahkan apa?
emas tadi atau perak tadi. Walaupun beliau sendiri pasti mampu untuk melakukannya sendiri, tapi beliau wakilkan ke istrinya dan ini boleh. Selesai sudah pembahasan hadis ke-88 atau hadis kedua di dalam bab Al-Mubadarah. Kita teruskan ke hadis ke-89 atau hadis ketiga. Hadis ke-89 ini diterima dari Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila, muttafaqun alaihi. Kata Jabir, ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW pada hari Uhud. Hari Uhud itu hari terjadinya perang Uhud. Disebut perang Uhud karena terjadinya di Bukit Uhud. Kata orang ini kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu apabila aku terbunuh di medan perang? Di mana saya nanti berada? Kata Nabi SAW, di surga. Mendengar itu, si sahabat ini langsung melemparkan beberapa butir kurma yang tadinya ada di tangan sebagai perbekalan perang. Jadi kalau saya terbunuh di jalan Allah ini, saya akan ada di mana? Di surga. Wah, kalau sudah dengar surga, nggak peduli lagi kepada kurma yang ada di tangannya, lalu dilemparkan. Kemudian dia berperang dan terbunuh, syahid. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Ini ada dalam juz yang ke-7 halaman 354 dan dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 1899. Dari hadis ini kita mengetahui beberapa faedah. Pertama, al-musara'atu bi fi'lil khairat wa 'adamul insyighal bisyahawat. Hadis ini menjelaskan tentang musara'ahnya, bersegeranya seorang sahabat dalam melakukan kebaikan dan tidak menyibukkan diri dengan syahwat. Dan yang dimaksud syahwat di sini tadi adalah kurma. Syahwat itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Sangat diinginkan untuk dimiliki dan dinikmati. Termasuk diantaranya makanan, termasuk syahwat. Nah, kurma yang ada di tangannya tadi, ini yang dimaksud dengan syahwat. Sebab termasuk sesuatu yang diinginkan. Dilemparkan karena tidak mau menyibukkan diri dengan, aduh, kalau saya mati gimana nih kurma ini? Tidak ternikmati. Nggak begitu. Dilempar karena untuk mengejar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kurma. Kedua, istihbabu ayas'alal insanu amma ya'lamu. Hadis tadi pun menjelaskan disunnahkannya seseorang bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Ini tercermin dari pertanyaan sahabat tadi kepada Nabi SAW, bagaimana pendapatmu apabila aku mati? Akan berada di mana aku ini? Nah, ini bertanya karena tidak tahu. Kata Nabi SAW, di surga. Jadi disunnahkan seseorang bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Yang ketiga, siapa? Di sini terhapus satu huruf. Ketiga apa di sana? Ketiga, syiddah. Syiddatu syauqi sahabati radhiyallahu anhum lil jannah wa hirsihim ala dukhuliha. Hadis tadi pun menjelaskan betapa kuat rasa rindu para sahabat terhadap surga dan kuatnya pula semangat mereka untuk memasukinya, untuk memasuki surga. Jadi saking semangatnya dan saking rindunya, perbekalan yang ada di tangan pun dilempar. Kemudian dia
menyerbu ke tengah musuh, berperang, kemudian mati di medan perang seperti itu. Keempat, zuhdus sahabati fid dunya wa taqallu'uhum lisyahadah fi sabilillah. Hadis ini pun menjelaskan betapa zuhudnya sahabat dalam masalah dunia. Jadi tidak kabita, tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Dan hadis ini pun menjelaskan pula tentang keinginan sahabat untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang kelima, man mata syahidan fi sabilillah fahuwa min ahlil jannah ma lam yahsabhu ad-dain. Siapa orang yang mati sebagai syahid di jalan Allah, dia pasti sebagai ahli surga selama dia tidak ditahan oleh hutangnya. Kalau masih punya hutang, masih mu'alah, masih tertahan untuk masuk surga. Inilah penjelasan hadis ke-89. Kita teruskan ke hadis ke-90. Hadis ke-90 ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam